Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA Terpadu. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang gelombang. Ya, kalau kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas tentang getaran, hari ini kita akan membahas tentang gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi kalau ada sebuah getaran, kemudian getaran itu merambat, maka itu dinamakan sebagai gelombang. Nah, gelombang ini ada yang merambat dengan menggunakan medium, ada yang tidak menggunakan medium. Nah, kita akan bahas satu persatu. Gelombang yang merambat dengan menggunakan medium dinamakan dengan gelombang mekanik. Ya. Gelombang yang merambat dengan menggunakan medium dinamakan dengan gelombang mekanik. Contohnya apa? Contohnya adalah gelombang bunyi yang ketika merambat memerlukan udara atau medium perantaranya adalah udara. Kemudian yang kedua adalah gelombang pada air yang ketika dia merambat medianya adalah atau medium perambatannya adalah sebuah air. Artinya adalah medium perambatan ini adalah 3 zat yang sudah kita kenal, yaitu adalah yang pertama adalah udara, kemudian air, dan juga padat. Jadi gelombang mekanik ini merambat melalui medium atau melalui ketiga medium tersebut. Kemudian yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang merambat tanpa menggunakan medium. Jadi tidak ada medium yang dia lalui. Jadi gelombang ini ketika merambat langsung menuju ke tujuannya tanpa menggunakan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya. Jadi gelombang cahaya ini merambat tanpa melewati suatu medium. Contoh ya, ini ada jari, ya ada telapak tangan, center. Nah, kita nyalakan ya. Jarak antara senter dengan telapak tangan ini tidak ada medium yang dilalui oleh cahaya tersebut untuk dapat sampai ke telapak tangan. Ya, contohnya adalah ini ilustrasi seperti cahaya matahari sampai ke bumi. Jadi cahaya matahari itu untuk sampai ke bumi kan di antara matahari dan bumi ada ruang pemisah yang namanya adalah ruang hampa. Di situ tidak ada udara, sehingga ketika cahaya matahari ini sampai ke bumi tidak melewati satu medium pun, jadi langsung. Ya, itu adalah namanya gelombang elektromagnetik. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kemudian untuk gelombang mekanik yang di awal tadi sudah dibahas, gelombang mekanik ini ternyata dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah gelombang mekanik yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Pak ulangi ya. Gelombang mekanik yang pertama adalah gelombang mekanik yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Namanya adalah gelombang transversal. Ya, namanya adalah gelombang transversal. Jadi misalnya kalian menggetarkan sebuah tali, kalian getarkan ke atas, maka tali ini akan membentuk lengkungan secara berulang-ulang dan akan melakukan gerakan ke depan. Getarannya ke arah perambatannya akan mengarah ke depan. Sedangkan tadi digetarkan ke atas, maka bisa disimpulkan bahwa arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Kemudian yang kedua adalah gelombang mekanik yang arah getarnya searah dengan arah rambatannya. Jadi gelombang mekanik yang kedua ini adalah arah getarnya searah dengan arah rambatannya. Contohnya adalah kalau kita bermain selingki atau per yang berulir-ulir itu, kemudian kita dorongkan ke arah depan, maka dia merambatnya juga ke arah searah dengan arah
dia digetarkan, yaitu sama-sama ke arah depan. Jadi tidak lurus lagi tapi ke arah depan. Oke, mungkin masih ada yang masih bingung. Di sini Bapak ada gambar. Ada gambar. Ada gambar. Ini ada gambar sebuah gelombang transversal. Ya, ada gambar gelombang transversal berupa sebuah garis dan juga ada gambarnya, ada grafiknya, ya. Ada huruf A, B, C, D sampai dengan G, ya. Nah, melengkung, dia berupa garis lengkung. Kalau misalnya digetarkan ke atas, maka arah rambatnya digetarkan ke atas, maka arah rambatnya adalah yang ke arah sana. Getarannya ke atas, yang di atas ini digetarkan ke atas, arah rambatannya ke sana. Karena tadi gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya, ya. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan, kalau di materi getaran kemarin ada namanya satu getaran itu dari mana ke mana, ya. Maka di sini kita akan bahas tentang satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang atau satu gelombang itu dihitung dari mana, ya. Oke. Pada gelombang transversal, satu panjang gelombang pada gelombang transversal itu diartikan sebagai jarak antara dua titik yang masih dalam satu fase. Bapak ulangi, ya. Jarak antara dua titik yang masih dalam satu fase. Contohnya apa? Contohnya adalah kita akan tentukan, misalnya dimulai dari titik A, ya. Maka fasenya akan berhenti di mana? Bertemu fase yang sama di mana? Di E, ya. Titiknya dimulai di A akan berakhir di E. Ya, titiknya dimulai di A akan berakhir di E. Dari A akan berakhir di E. Masih satu fase. Naik, titik A ini naik, titik E juga awal dari naik. Ya, titik A tadi awal dari naik juga, titik E juga awal dari naik. Nah, kalau misalnya titiknya berawal di B misalnya, maka dia akan berakhir di mana? Di F. Sama-sama membentuk puncak, dari puncak ke puncak. Artinya puncak B ini masih satu fase dengan si F, ya. Nah, sama kayak si A tadi masih satu fase dengan E. Ini artinya satu panjang gelombang, ya. Satu panjang gelombang pada gelombang transversal. Oke. Baik, yang kedua. Ini contoh dari gambar gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal. Jika dilihat, di sini ada sebuah pair yang digetarkan ke arah depan dan merambatnya juga ke arah depan. Nah, ternyata ketika digetarkan dan membentuk gelombang, maka di bagian tertentu dari pair ini akan membentuk pola yang berselang-seling. Yang pertama adalah dia merapat, meregang, merapat, meregang, merapat, dan meregang. Nah, di sini kita bisa menentukan satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal, yaitu adalah satu rapatan dan satu regangan. Jadi panjang gelombang pada gelombang longitudinal itu adalah satu rapatan dan satu regangan. Itu sudah membentuk satu panjang gelombang. Jelas, ya? Oke. Sambil dilihat di bukunya masing-masing nanti. Di dalam gelombang tadi ternyata ada beberapa besaran yang kita dapatkan. Yang pertama adalah panjang gelombang, atau kalau di getaran namanya jumlah getaran, ya. Jadi panjang gelombang, kalau di getaran namanya jumlah getaran. Yang kedua adalah frekuensi.
Ya, frekuensi masih kita pakai di materi gelombang ini. Yang ketiga adalah periode, dan yang keempat adalah kecepatan gelombang atau laju gelombang ketika merambat. Ya, jadi ada tambahan kecepatan atau cepat rambat gelombang. Ini besarnya. Ya. Silakan dilihat. Panjang gelombang meter, laju gelombang meter per sekon, periode gelombang sekon, frekuensi gelombang hertz. Ya. Kita akan bahas rumusnya satu persatu. Nah, ini untuk menentukan kecepatan gelombang atau laju gelombang, rumusnya adalah panjang gelombang dikali dengan F. Ya. Panjang gelombang dikali dengan F. Nah, karena frekuensi itu bisa dicari dengan 1 dibagi T, maka kalau F ini kita ganti dengan 1 per T, maka lambdanya menjadi maka kecepatan gelombangnya menjadi lambda dikali 1 per T. Nah, lambda dikali 1 dibagi T, maka rumusnya akan menjadi V sama dengan lambda dibagi T. Baik, silakan catat. Oke, sudah? Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan menentukan berapa sih panjang gelombang dari gelombang yang ada pada gambar berikut. Misalnya jarak dari A sampai B. Jarak dari A sampai B adalah 12 meter. Ya, jarak dari A ke B adalah 12 meter. Kira-kira berapa panjang gelombangnya? Nah, kita akan tentukan dulu berapa jumlah gelombangnya ya. Oke. Jumlah gelombangnya berapa? Dari sini ke ini 1. Lanjut lagi kemana? Ke sini 2. Lanjut lagi ke paling ujung 3. Nah, 12 dibagi 3 berapa? 4. Jadi panjang gelombangnya adalah 4 meter. Kita ulangi ya. Dari A ke sini 1, lanjut lagi ke sini 2, ke ujung B 3. 12 bagi 3 4 meter. Oke. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.